Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan langkah ini diambil mempertimbangkan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia serta penyelidikan Nordic Aviation Capital atau NAC Inggris terhadap indikasi suap dari Nordic Aviation Capital dengan Garuda Indonesia. Aroma suap Bombardier dan Garuda Indonesia telah diindus SFO sejak tahun lalu. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra bahkan mengatakan selama 7 tahun terakhir kondisi keuangan perusahaan terbebani dengan keberadaan 12 pesawat tersebut. Rata-rata setiap tahun Garuda Indonesia mengalami kerugian 320 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 420 miliar rupiah. Dari keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan juga penyelidikan Serious Fraud Office dari Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011. Itu secara rata-rata kita mengalami kerugian penggunaan pesawat CRJ ini lebih dari 30 juta dolar per tahun, sementara sewa pesawatnya sendiri di angka 27 juta dolar gitu. Jadi kita sudah mengeluarkan setiap tahun sewa pesawat 27 juta dolar untuk 12 pesawat tersebut, tetapi kita mengalami kerugian lebih dari 30 juta dolar. Ya, sayangnya negosiasi early payment Garuda atas pemutusan kontrak pesawat Bombardier CRJ-1000 belum mencapai titik temu. Apa masalahnya? Kita tanyakan kepada staf khusus Menteri BUMN Arya Sulingga. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam. Oke, Pak Arya, ini akhirnya Garuda mengakhiri kontrak sewa dan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ-1000 kepada Nordic Aviation Capital NAC. Ini kan sebenarnya tindakan korupsinya sudah diindus sejak tahun lalu oleh SFO. Kenapa kita baru memutuskan sekarang? Pertimbangannya apa? Lalu kemudian apa kesulitan pengembalian pesawat tersebut? Ya, kita kan sudah setelah kemarin diketahui oleh kawan-kawan dari SFO-nya atau KPK-nya Inggris, negosiasi dengan pihak NAC-nya. Nah, kita minta untuk ada early payment lah ya, karena kasusnya seperti itu. Nah, dalam proses tersebut mereka menolak early payment itu, karena kita bilang kan sudah terindikasi nih, gitu. Dan mereka menolak. Nah, karena kita berusaha melakukan pendekatan, mereka nggak mau juga, ya kita putuskan sepihak. Diputus sepihak. Nah, ini sebenarnya kenapa sampai nggak nemu gitu? Kalau kita punya bukti-bukti, kan kemarin disebutkan dari Direktur Utama Garuda Indonesia kan mengatakan kita rugi besar loh dengan menggunakan Bombardier ini begitu. Artinya kan itu menjadi sebuah bukti memutus kontrak. Ya, justru itu. Kan ini ya, dari pihak NAC-nya bilang bahwa mereka bertahan di kontrak. Sementara kita memberikan argumentasi bahwa ini ada permasalahan. Jadi ketemu di sananya. Jadi mereka tetap ngotot di urusan bisnisnya. Kita beritahu masalah investigasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari KPK dan juga dari KPK kita. Gitu. Jadi disitulah yang kita lihat. Ya sudahlah, kalau mereka nggak mau ya kita putuskan lah. Dan kita putuskan sekarang, baru sekarang kita putuskan. Karena tadi itu tahapan negosiasi itu mereka nolak terus. Terus potensinya apa nih resikonya untuk Garuda Indonesia? Karena kan diputus kontrak sepihak kan? Ya, potensinya digugat. Ya, digugat pasti. Kita lihat ini karena daripada rugi terus Garudanya hampir 420 miliar per tahun ya. Kita baru bertarung saja. Dan ya bertambah gitu daripada kerugian-kerugian yang karena makin tiap tahun kita operasionalkan ruginya segitu siapa yang siap gitu loh. Ya nggak mau lah kita. Ruginya kan cukup besar nih Pak. Hitung-hitungan gimana? Kenapa kita bisa pakai Bombardier kita rugi, sementara pesawat lain tidak? Mungkin bisa dijelaskan hitungannya. Ya, jangan bilang bahwa pesawat lain enggak ya. Kita lagi selidiki juga ini. Ya ini kan problemnya kita lihat bahwa memang dari sisi keputusan mengambil pesawat itu dulu pun sebenarnya sudah ada ada permasalahan. Karena kan dengan adanya pesawat yang berbeda, itu kan misalnya gini, kalau brandnya berbeda-beda, itu pasti di operasionalnya kan pasti lebih mahal kan? Iya.
Kalau misalnya kita punya Boeing semua atau punya Airbus atau 2 aja, secara operasional dan maintenance-nya kan lebih murah karena keduanya sama gitu. Nah ini merek lain lagi ya operasionalnya berbeda lagi. Kemudian dari segi pilot aja gitu, itu kan harus lagi punya kemampuan di bombardir juga. Jadi dari sisi sana pun sebenarnya sudah banyak kelemahan-kelemahan, dan dari evaluasi teman-teman dari Garuda, kalaupun diisi penuh itu pesawat tetap rugi. Jadi ya ini yang kita pertanyakan, kenapa dulu diambil pesawat tersebut gitu. Akhirnya ketika kami sudah evaluasi di Garuda, kenapa yang diambil tiba-tiba muncul penyelidikan dari KPK-nya Inggris itu. Oh, kita kebobolan ya Pak, berarti sampai SFO yang harus turun tangan. Bukan kebobolan, justru mereka kan gini. Artinya mereka menyelidiki lebih dulu kali ya. Mereka mungkin mengindikasikan lebih dulu gitu. Oke. Gitu. Oke, lantas kami sudah evaluasi, kan kita juga lihat bahwa kalau mungkin teman-teman kalau bisa baca bahwa Garuda itu adalah leaser atau penyewa yang paling mahal di dunia untuk pesawat terbang gitu. Itu paling mahal. Jadi misalnya gini, membandingkan misalnya penyewaan yang dilakukan oleh Lion Air aja, itu lebih mahal punyanya Garuda. ya. Artinya Memang ini agak menyedihkan gitu, tapi ya ini yang dilakukan seperti itu dulu ya, mau gimana kita buat. Ya kita evaluasi. Oke, dengan keputusan sepihak kita mengembalikan tadi, berarti resminya kapan kita kembalikan, Pak Arya? Kami udah kembalikan the grounded. Oh, oke. Udah berapa lama sih Pak di grounded? Sejak tanggal 1 Februari. Ya ini proses pengembalikan lah ini gitu. Oh, oke. Tapi yang jelas tadi meskipun nanti kita agak sedikit ini sih Pak, satu sisi kan kita katanya rugi gitu. Satu sisi mereka nggak mau terima negosiasi. Terus kita masih mau gitu untuk membayar misalnya denda atau segala macamnya? Ya makanya kita kan mau berhentikan lah. Kalau denda ya, memang akhirnya nanti kalau mereka, kita tahan terus lah, jangan sampai ke pengadilan. Aha. Kita baik-baik aja gitu loh. Sama mereka, tahan terus lah kita. Early payment-nya itu sejak kapan sih dimulainya Pak? Tadi kan dikatakan bahwa sudah cukup alot gitu ya, tapi tetap saja NAC nggak mau. Ya, kita evaluasi dulu ya, karena udah negosiasi. Statutory Inggris punya itu, kita makin kencang negosiasinya. Oke. Bahwa ini ada kong kali kok yang mau nggak mau memang harus dikembalikan kepada inilah. Jadi ada sesuatu di sana. Oke, satu lagi pertanyaan Pak Arya, ini kan ada 6 armada pesawat lainnya ya, yang kontrak dengan Export Development Canada EDC. Ini kapan rencananya akan dikembalikan? Nah, ini problemnya adalah, ini kan bedanya yang satu itu, yang tadi yang NAC itu kan kita sewa. Ya. Kalau yang ini, kita itu kayak ini owner kita own. Jadi memiliki, jadi kita beli, tapi nyicil. Nah, ini pun kita lagi negosiasi. Kita lagi negosiasi, ya. Kita lagi negosiasi supaya mereka lebih mau lah ya. Jadi kita mau ada skema cash settlement gitu. Artinya jadi kita mencoba negosiasi lagi lah. Ini harganya tolonglah bro, gitu loh. Apalagi di tengah pandemi ya, butuh efisiensi kalau disebutkan kemarin oleh Menteri BUMN. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Arya telah bergabung di Berita Utama. Yang jelas tadi mungkin kita sama sekali tidak mau ada praktik kejadian serupa, suap menyuap di pengadaan pesawat gitu ya, itu sedikit memalukan begitu. Terima kasih Pak Arya telah bergabung di Berita Utama.